Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 359, jangan memfitnah orang lain. Lalu, apa yang kamu butuhkan bantuanku? Tanya Mama Seng. Berbalik ke arah ibunya, Seng Xiao menjawab, tidak apa-apa. Lakukan saja apa yang biasa ibu lakukan, tetapi ibu harus membuat pilihan, apakah ibu akan tetap tinggal di keluarga Seng atau meninggalkan mereka. Sambil menarik napas dalam-dalam, Mama Seng mengangguk. Saya akan meluangkan waktu untuk mempertimbangkannya. Kemudian, Mukiki tidak dapat menahan cemberut ketika dia melihat mereka kembali dari lapangan golf. Apa rahasia besar dengan ibu? Apa? Kamu cemburu? Seng Xiao bertanya balik, meliriknya sekilas. Apakah itu sesuatu yang tidak boleh aku ketahui? Desak Mukiki, meskipun dia tahu bahwa Seng Xiao menyimpan banyak rahasia di dalam hatinya, ini adalah pertama kalinya dia secara langsung menghindari pertanyaannya. Si kecil ini makin sulit diatur dan makin pintar. Nanti aku kasih tahu, tapi untuk sekarang aku harus merahasiakannya darimu. Dan karena Seng Xiao sudah menjelaskannya, Mukiki memutuskan dia tidak perlu terus mendesak, yang dia butuhkan darinya hanyalah reaksi. Sementara itu, kakek Seng akhirnya memiliki pendapat yang lebih baik tentang Seng Xiao karena anak manja itu bersedia membantu saudaranya. Namun, itu hanya karena dia tidak pernah menyangka Seng Xiao bermaksud pergi dan hidup mandiri, dengan asumsi bahwa putra mahkota hanya ingin mengklaim Huang Yao. Tetapi dia tidak tahu bahwa Huang Yao tidak punya tempat di hati Seng Xiao. 2 hari kemudian, pemuda bernama Suce melapor ke Jingting. Ketika Mukiki melihat betapa muda dan bersemangatnya orang itu, dia menoleh ke Seng Xiao dengan bingung. Bukankah aku sudah punya pengawal? Dia asisten baruku, kata Seng Xiao padanya. Suce, ketua Seng, nyonya muda. Suce membungkuk pada mereka dengan sikap seperti seorang militer. Berapa usianya? Dan Anda sudah mempekerjakannya sebagai asisten. Sebenarnya, kebingungan Mukiki tidak dapat disalahkan. Suce terlahir dengan wajah seperti bayi, dan dia populer di kalangan pasukannya karena wajahnya yang putih dan lembut. Seng Xiao tidak bisa menahan senyumnya. Suce, tolong beritahu nona mudamu berapa umurmu. Umurku 23. Suce menjawab dengan cepat. Wah, kukira dia sudah berusia 18 tahun. Mukiki secara refleks mengacungkan jempol padanya. Kalian berdua lanjutkan saja. Aku sedang naik ke atas. Meskipun demikian, Mukiki masih tidak penasaran saat ini karena Jing Yun juga sering datang ke Jingting. Dia tidak menyadari bahwa Suce berbeda dari Jing Yun karena Suce tidak akan pernah muncul di Huang Yao karena dia akan bekerja dengan Seng Xiao dan Shen Jianchuan. Dan dia hanya akan membantu Seng Xiao dalam urusan sisi itu. Suce, meskipun kamu asistenku, kamu harus mengutamakan Kier dalam segala hal. Dia adalah yang utama dalam segala hal yang melibatkannya. Kedua, jangan beritahu dia apapun saat ini. Aku akan memberitahunya nanti. Saya mengerti, Ketua Seng. Seng Xiao tahu bahwa ia dapat mempercayai sikap tegas seorang militer, karena ia memiliki pemahaman terhadap kinerja Suce ketika ia bersama peletonnya. Karena itu, bertindaklah dengan bijaksana mulai sekarang, dan berusahalah untuk berpura-pura tidak mengenalku di tempat umum. Itu tentu saja dapat diterima bagi seorang militer juga. Seng Xiao merasa puas dengan Suce. Pada akhirnya, siapapun yang dipilih langsung oleh ayah mertuanya akan lebih baik daripada orang-orang tidak berguna lainnya di luar sana. Sementara itu, di keluarga Su Yihong telah menempatkan Jing Yun di bagian pembelian keluarga. Menurutnya, ia ingin Jing Yun mengenal bisnis yang menjadi tulang punggung keluarga dan bagaimana barang dagangan mereka diperoleh. Karena itu, dia mencegah Jing Yun pergi ke bagian penjualan atau penelitian, dan membiarkannya diskors begitu saja. Staf lain di bagian pembelian juga tidak tahu siapa dia, dan karena itu sangat penasaran dengan pekerja yang tiba-tiba terjun payung entah dari mana ini. Ketika pasangan Su mengetahui pengaturan Su Yihong, mereka menginterogasinya saat Jing Yun tidak ada di rumah. Apa yang kamu pikirkan? Saya berencana untuk membiarkan kakak mencoba setiap departemen, Bu. Dengan begitu, ibu akan melihat apakah dia kompeten, dan itu juga merupakan cara tercepat bagi kakak untuk mengenal Su Holdings. Ada banyak cara untuk mengenal Su Holdings, dan kami memiliki cukup banyak spesialis. Selain itu, dia telah bersama putra mahkota Huang Yao begitu lama. Mengapa Anda masih meragukan kompetensinya? Percayalah, Bu. Aku bisa membimbingnya dengan baik. Mama Su tampaknya masih ingin berkata lebih banyak, tetapi Papa Su menghentikannya. Yihong benar. Biarkan Fenger menguji dirinya sendiri. Sebenarnya, dia hanya tidak ingin Su Yihong merasa bahwa mereka mengabaikan putra sulung mereka hanya karena mereka bertemu kembali dengan Jing Yun. Dan Su Yihong sendiri tahu bahwa orang tuanya akan menyetujui rencananya. Adapun apakah Jing Yun merasa sedih karenanya, itu bukan urusannya. Akan tetapi, Jing Yun tahu apa yang sedang dipikirkan Su Yihong, dan lebih dari itu, Su Yihong jelas telah memberitahu staf pembelian lainnya untuk mendorongnya. Apakah itu untuk menguji ketahanannya?
Dan bukankah sudah jelas betapa mudahnya seseorang membuat kesalahan dalam membeli? Sementara itu, Seng Minglan telah kembali bekerja di perusahaannya sendiri. Namun, Jing Yun belum memberitahunya tentang masalah ini, atau dia pasti tidak akan tinggal diam. Meski begitu, karakter apa yang belum pernah ditemui Jing Yun setelah berada di sisi Seng Xiao selama bertahun-tahun? Itulah sebabnya dia memasang kamera tersembunyi di komputernya sendiri pada hari kedua pembeliannya. Dia berniat mengetahui siapa manusia dan siapa penjahat. Bagaimanapun juga, Departemen Pembelian tidak tahu bahwa perintah untuk memberi Jing Yun kesulitan berasal dari Sui Hong, hanya saja atasan mereka telah mengaturnya. Dengan demikian, ketika saatnya tiba dan Jing Yun datang untuk meminta darah, dia pasti tidak akan menghubungi Sui Hong. Faktanya, tepat setelah Jing Yun memasang kamera, seseorang datang untuk menguji pikselnya. Karena Jing Yun sedang pergi, salah satu staf menyiramkan segelas air ke daftar periksa yang baru saja diberikan atasannya. Daftar itu ditulis tangan, dan Jing Yun seharusnya memeriksanya kembali dengan daftar di komputernya, tetapi sekarang daftar itu basah kuyup. Meskipun demikian, Jing Yun mencibir ketika dia melihat apa yang terjadi melalui ponselnya di ruang istirahat, dan kembali ke tempat duduknya. Rekan-rekannya bersikap seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Namun, Jing Yun tidak mengganggu mereka, dan langsung meletakkan daftar periksa basah di depan pelaku dan mengatakan kepadanya, "Saya yakin Anda memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan data pada kertas-kertas ini." Wajah pria itu berubah kaget. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Di sekitar mereka, staf lainnya bersiap untuk dihibur. "Kamu bisa berpura-pura tidak tahu apa yang sedang kukatakan, tapi aku ingat dengan jelas wajahmu saat kamu menjatuhkan cangkirku." Jing Yun menjawab dengan tenang. Terkejut, wajah staf itu memerah karena malu. Jangan memfitnah orang lain." "Saya tidak pernah memfitnah, tetapi saya juga bukan orang yang sabar. Pulihkan data saya, atau saya tidak akan menjadi satu-satunya yang menghargai penampilan Anda itu." Staf itu menundukkan kepalanya saat itu, dan menjawab dengan mengelak, "Baik." Staf lainnya tentu bisa melihat sendiri reaksi Jing Yun dan pembalasan langsungnya. Bagaimana dia mudah diganggu. Dan setelah melakukan semua itu, dia dengan santai kembali ke tempat duduknya, menyalakan komputernya lagi dan terus bekerja.